Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fenza Fenuza dengan NIM 01021385300192 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan membahas materi dari mata kuliah metode optimasi, yaitu tentang linear programming dan metode simplex. Materi ini sangat penting karena berkaitan dengan bagaimana kita mengambil keputusan terbaik dan kondisi yang memiliki keterbatasan. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang ekonomi dan manajemen, kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang harus memberikan hasil paling optimal. Namun, kita tidak bisa bebas memilih karena selalu ada keterbatasan seperti waktu, tenaga kerja, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, disinilah peran linear programming menjadi sangat penting. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mulai dari konsep dasar linear programming terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan metode simplex sebagai metode penyelesaian untuk masalah yang lebih kompleks. Sebelum masuk ke materi ini atau inti, kita perlu memahami bahwa optimasi adalah proses mencari hasil terbaik dari beberapa pilihan yang ada. Hasil terbaik bisa berupa keuntungan minimum atau maksimum dari biaya. Namun dalam kenyataannya kita tidak bisa mendapatkan semua yang kita inginkan karena adanya keterbatasan. Keterbatasan inilah yang disebut sebagai kendala. Dengan adanya kendala, kita harus mencari solusi yang paling optimal, bukan sekadar solusi yang paling mungkin. Oleh karena itu, kita membutuhkan metode yang sistematis seperti linear programming. Linear programming adalah metode matematis yang digunakan untuk menentukan nilai terbaik dari suatu masalah yang memiliki tujuan dan kendala. Metode ini disebut linear karena berhubungan antara variabel yang dinyatakan dalam bentuk persamaan atau pertidaksamaan linear. Dalam linear programming terdapat beberapa komponen penting yang harus dipahami. Komponen pertama adalah variabel keputusan. Variabel keputusan. Variabel keputusan adalah hal yang ingin kita tentukan nilainya, misalnya jumlah produk yang akan diproduksi atau jumlah sumber daya yang akan digunakan. Komponen kedua adalah fungsi tujuan. Fungsi tujuan merupakan tujuan utama yang ingin dicapai, seperti memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Fungsi ini menjadi fokus utama dalam proses optimasi. Komponen ketiga adalah kendala. Kendala merupakan batasan yang harus dipenuhi, seperti keterbatasan bahan baku, tenaga kerja, mutu produksi, atau kapasitas mesin. Tanpa kendala, masalah optimasi tidak akan realistis. Selain itu, dalam linear programming terdapat syarat-syarat negatif yang berarti semua variabel harus bernilai 0 atau lebih. Hal ini masuk akal karena dalam kehidupan nyata tidak mungkin kita memiliki jumlah produksi yang bernilai negatif. Sebelum menyelesaikan suatu masalah, linear programming kita harus mengubah masalah tersebut ke dalam bentuk model matematis. Proses di sini disebut pemodelan. Pemodelan sangat penting karena menjadi dasar dari seluruh proses perhitungan. Jika model yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka hasil yang diperoleh juga tidak tepat. Dalam pemodelan ini, kita harus menentukan variabel keputusan, menyusun fungsi tujuan, dan menyusun fungsi kendala. Semua ini harus dilakukan dengan teliti agar model yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenar-benarnya. Salah satu metode untuk menyelesaikan linear programming adalah metode grafik. Metode ini digunakan untuk masalah dengan dua variabel dan diselesaikan dengan bantuan gambar pada bidang koordinat. Langkah pertama dalam metode grafik adalah menggambar semua kendala dalam bentuk garis. Setiap kendala akan membentuk batas tertentu pada grafik tersebut. Langkah berikutnya adalah menentukan daerah yang memenuhi
semua syarat kendala. Daerah ini disebut sebagai daerah solusi layak. Daerah ini juga biasanya berupa area yang diarsir pada grafik. Daerah solusi layak menunjukkan semua kemungkinan solusi yang memenuhi seluruh kendala. Namun, tidak semua solusi di dalam daerah tersebut adalah solusi yang terbaik. Selanjutnya itu adalah titik pojok. Dalam linear programming, solusi optimasi selalu berada pada titik pojok dari daerah solusi layak. Oleh karena itu, kita hanya perlu mengevaluasikan nilai fungsi tujuan pada titik-titik pojok tersebut. Hal ini membuat proses menjadi lebih efisien karena tidak perlu memeriksa semua titik di dalam daerah tersebut. Cukup fokus pada titik-titik tertentu saja. Konsep ini menjadi dasar penting dalam linear programming dan juga digunakan dalam metode lainnya seperti metode simplex. Dalam metode grafik juga memiliki keterbatasan, yaitu mudah dipahami dan bersifat visual. Metode ini sangat cocok untuk pembelajaran awal karena membantu memahami konsep dasar optimasi. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk dua variasi atau dua variabel. Jika jumlah variabel lebih dari 2, maka metode ini tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, untuk masalah yang lebih kompleks, kita memerlukan metode lain, yaitu metode simplex. Selanjutnya, kita akan memahami linear programming dan metode grafik. Kita akan beralih ke metode simplex. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming yang memiliki lebih dari 2 variabel. Metode simplex adalah metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming secara sistematis menggunakan tabel perhitungan. Metode ini juga sangat efektif untuk masalah dengan banyak variabel dan kendala. Berbeda dengan masalah grafik, metode simplex tidak menggunakan gambar, melainkan menggunakan tabel yang diolah melalui beberapa tahap perhitungan. Sebelum menggunakan metode simplex, semua model harus diubah ke dalam bentuk standar. Artinya, semua kendala harus diubah menjadi persamaan. Untuk mengubah ketidaksamaan menjadi persamaan, kita menambahkan variabel slack. Variabel slack berfungsi untuk menunjukkan sisa dari sumber daya yang tersedia. Langkah ini sangat penting karena metode simplex hanya dapat digunakan jika model sudah dapat atau sudah dalam bentuk standar. Dalam metode simplex terdapat beberapa istilah penting yang harus dipahami. Variabel basis adalah variabel yang nilainya tidak nol dalam suatu iterasi. Variabel non-basis adalah variabel yang nilainya dianggap nol pada iterasi tertentu. Iterasi adalah proses pengulangan perhitungan dari satu tabel ke tabel berikutnya. Nilai kanan menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia. Memahami istilah-istilah ini akan memudahkan kita dalam memahami proses metode simplex. Selanjutnya kita akan masuk ke proses iterasi. Metode simplex bekerja melalui proses iterasi. Pada setiap iterasi, kita melakukan perbaikan terhadap solusi yang ada. Langkah-langkahnya meliputi menentukan kolom kunci, menentukan basis kunci, menentukan elemen kunci, dan memperbarui tabel selanjutnya. Proses ini dilakukan berulang-ulang, mulai dari diperoleh solusi yang optimasi. Selanjutnya itu adalah kondisi optimal. Solusi dikatakan optimal jika tidak ada lagi nilai yang dapat diperbaiki. Untuk masalah maksimasi, kita memilih nilai positif terbesar, sedangkan untuk minimasi kita memilih nilai paling negatif.
Baris kunci ditentukan berdasarkan rasio terkecil yang paling positif. Jika semua kondisi terpenuhi, maka solusi optimasi telah ditentukan. Kelebihan dari simplex adalah memiliki keunggulan karena dapat digunakan untuk masalah dengan banyak variabel. Selain itu juga metode ini juga sistematis dan memberikan hasil yang akurat. Karena kelebihannya tersebut, metode simplex banyak digunakan dalam dunia bisnis dan industri. Sebagai kesimpulan, linear programming adalah metode untuk mencari solusi terbaik dengan pertimbangan berbagai kendala. Metode grafik juga digunakan untuk masalah sederhana dengan dua variabel, sedangkan metode simplex digunakan untuk masalah yang lebih kompleks. Dengan memahami kedua metode ini, kita dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien. Mungkin ini saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.